Saudara-saudari yang di online, salam. Hari ini kita merenungkan Mazmur pasal 49. Hari ini Pastor Johnson yang menyampaikannya. Walaupun Mazmur, tetapi temanya seperti kitab Amsal dan juga seperti kitab Pengkhotbah, yaitu Mazmur Hikmat. Dan saya memberi tema yaitu sadarlah, dapatkan hikmat yang melampaui ketakutan dan kematian. Kita harus sadar. Kalau tidak, kita akan sama seperti hewan. Ayat 20, Alkitab kita ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak melampaui pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi mohon Tuhan untuk menyadarkan kita. Dan Mazmur Hikmat ini bagi setiap orang, bagi setiap bangsa-bangsa. Maka dikatakan, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, bagi semua penduduk dunia. Kalau kamu tinggal di bumi ini juga termasuk untuk kamu. Baik kamu yang hina, baik yang mulia, baik kamu kaya atau miskin. Tidak peduli kamu punya uang atau tidak. Di saat kita sekarang, baik kamu konflik atau tidak, kamu haruslah mendengar. Asal kamu adalah manusia, kamu harus merenungkan akan masalah ini. Di masa pandemik ini kita banyak sekali melihat sekali kematian. Dan pada hari duka cita belasungkuannya, kita akan merenungkan apakah makna dari hidup. Kita melihat ada orang yang hidup dari umur 70-40-an tahun. Kamu akan melihat dia pernah muda, dia pernah sukses. Bahkan dia juga mengalami kesulitan. Tetapi pada sampai saat ini, apa yang dia tinggalkan? Dan seterusnya dia akan pergi kemana? Ini adalah masalah yang melampaui kematian. Setelah mati kita akan pergi kemana? Setelah mati apa yang ditinggalkan? Jadi hari ini ayat-ayat kita yang kita renungkan untuk hari ini. Ayat 1 sampai 4 yaitu kata pengantar yang mengajarkan kita semua orang haruslah mendengar. Kemudian ayat 5 sampai dengan 9, harta kekayaan tidak dapat membeli nyawa. Ayat ke-5, Alkitab ayat ke-6, mengapakah aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Ini mengatakan tentang perasaan kita, yaitu takut. Mengapa aku takut? Kita bisa takut. Kita bisa menemukan pada saat dunia dipenuhi oleh kejahatan, oleh tipu muslihat. Sepertinya banyak orang yang ingin menipu, membohongi kamu. Yang mengepung aku, yaitu pengejar-pengejar itu, yaitu orang-orang yang membuat rancangan. Seperti saya waktu tidak lama datang ke Hong Kong mau beli baterai. Saya ingat waktu itu saya melihat beli baterai itu ada dapat bonus untuk mendapatkan kipas angin mini. Saya berpikir ada baiknya beli, sebab mau beli baterai dan juga kipas angin mini
rasanya walaupun mahal ya nggak apa-apa pengen beli, karena ada kipas angin mini. Saya orang gemuk, ada yang pakai, rasanya juga lumayan, tetapi pada saat dipasang baterainya tidak bisa dipakai. Rupanya baterai ini tidak cocok untuk kipas angin mini ini. Jadi kalau harus untuk kipas angin mini ini harus dengan baterai yang lain. Jadi saya langsung merasa ditipu. Jadi kamu hanya mengambil keuntungan bagi saya. Saya merasa, jadi kita sering kali merasa sering dibohongin orang, ditipu orang. Ini adalah pikiran dari istri saya. Jadi di dunia ini penuh dengan tipu muslihat dan memberitahu kita belum tentu menipu kamu, membohongi kamu. Tetapi dia tidak menjelaskan ada masalah, malah di situ ada masalah. Benar, beli baterai ada bonus kipas angin mini. Kipas angin memang benar ada di tanganmu, tetapi tidak bisa pakai untuk baterai merek ini. Jadi kejahatan dan tipu muslihat, kejadian masalah ini mengelilingimu, mengepung kamu. Jadi pada waktu keluar kamu tidak leluasa, kamu merasa takut. Ini adalah keadaan orang. Mengapa bisa demikian? Mengapa begitu banyak kejahatan? Karena hati manusia ingin mendapatkan keuntungan darimu. Dengan jelas dikatakan dia ingin menipu uangmu. Mengapakah dia mau menipu uangmu? Karena dia mementingkan uang, sehingga berpikir untuk mengambil keuntungan darimu. Uang sangat penting, seperti di ayat ke-6 dikatakan, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan kebanyakan kekayaan mereka. Di sini harus kita katakan dengan jelas, harta benda banyak tidak masalah, memang itu berkat. Tetapi percaya pada harta benda itu orang yang bermasalah. Yang percaya pada harta benda tetapi tidak percaya pada Tuhan, itu adalah dosa. Percaya harta benda dan kekayaan sebagai berhala. Dia ingin uangnya makin banyak, makin baik. Semakin banyak kekayaan, makin ada aman yang palsu. Dia merasa ada kekayaan mendapatkan segala sesuatunya. Tetapi apa yang dia dapatkan itu hanya sementara. Jadi di sini kunci yang utama bagi orang yang demikian, dikatakan di ayat ke-7, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberi tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Walaupun banyak kekayaanmu, kamu tidak bisa membeli nyawamu. Makin banyak dan juga tidak bisa, dengan kekayaan tidak bisa menebus dan tidak memadai untuk selama-lamanya nyawamu. Jadi orang yang kaya haruslah berpikir bahwa segala kekayaan itu ada batasnya. Pada waktu saya percaya Tuhan, ada seseorang berbicara pada saya yang setelah bertahun-tahun, tetapi apa yang dikatakan itu sangat benar. Mengatakan bahwa apa yang bisa diselesaikan dengan uang itu bukanlah masalah. Dia kata,
sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang, kamu selesaikan, tidak masalah. Saya berpikir waktu itu saya merasa sangat duniawi, seperti saya salut. Sekarang saya merasa kalau sekarang dalam kesulitan uang pun tidak bisa menyelesaikan. Banyak sekali hubungannya retak, tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jadi harga uang itu sangatlah kecil gunanya. Bisakah uang bisa membuat hubungan suami istrimu lebih baik? Apakah dengan uang bisa mengadakan hubungan yang baik dengan sesama? Malah semakin banyak uang, semakin banyak pertengkaran. Dan juga uang juga tidak bisa menyelamatkan saudara kita. Jadi kita harus ada 5 sampai dengan 9 bahwa uang tidak bisa menggantikan nyawa. Dan kuncinya, uang tidak bisa dipakai untuk selama-lamanya. Kita berbuat salah, kita gunakan uang untuk menebus, oke. Tetapi pada saat kamu berbuat kesalahan besar, uang pun tidak berguna untuk menyelamatkanmu. Di ayat 9 ayat 10, maka uang tidak memadai untuk selama-lamanya dan juga ia tidak tetap hidup untuk seterusnya. Ini dikatakan terus di yang ayat ke-10 dikatakan tentang kematian, bahwa setiap orang akan mengalami kematian sama seperti orang bodoh, orang dungu juga bisa pun binasa. Seperti ini dikatakan di kitab pengkhotbah bahwa setiap orang akan mengalami kematian. Dan pada saat kamu mati, harta bendamu akan diberikan kepada orang lain, ditinggalkan bagi orang lain. Maka dikatakan ayat 10 bahwa harta benda itu tidak bisa untuk selama-lamanya. Ayat 11 sangatlah bermakna bagi orang Hong Kong. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tetap kediaman mereka turun-temurun, mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Saya meneliti orang Hong Kong dari dia selesai sekolah pergi bekerja, yang mereka utamakan keinginan mereka, yaitu cita-cita mereka, ada 9 orang akan cepat punya rumah. Dengan cepat untuk bisa membeli satu rumah. Ini kebanyak adalah cita-cita orang Hong Kong. Kalau cepat bisa beli rumah, wah kamu sangat lihai. Jadi dia sangat mengutamakan akan rumahnya, kemudian nama dan kediamannya. Saya pergi ke negara lain tidaklah banyak, tetapi memang benar hanya tempat Hong Kong yang suka menggunakan ketenaran nama untuk memberi nama-nama di building, baik itu sekolah, rumah sakit, di mana-mana adalah nama-nama orang.
Seringkali kita menyumbangkan satu building, maka rumah itu akan diberikan dengan namanya sendiri. Di rumah sakit juga sama. Saya merasakan orang Hong Kong yang berbuat sosial ini bukan apakah hanya orang Hong Kong, tetapi tidaklah demikian. Dimanapun ada orang yang berbuat demikian untuk bagian sosial. Tetapi di sini lebih suka mengingatkan orang tuanya. Dan juga di sini menggunakan namanya sendiri, baik rumah maupun tempat. Tapi semua itu tidaklah untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kekayaan kita ditinggalkan bagi orang lain, itu tidak ada artinya. Jadi, tidak bisa membeli rumah itu sangat sengsara, itu tidak ada harganya. Tidak. Jadi jangan berpikir demikian. Apalagi kalau tidak memberi anak-anakmu, setiap anak-anakmu punya rumah sangatlah menderita, janganlah berpikir demikian. Sebab semua itu tidaklah abadi. Semakin banyak yang kamu berikan kepada mereka, itu belum tentu baik untuk mereka. Kalau kamu memberi mereka banyak harta kekayaan, kamu merasa punya kekuatan untuk mendapatkan kekayaan, tapi di Taiwan ada dalam 8-10 tahun ini orang Taiwan akan mengatakan harta kekayaannya akan disumbangkan, sekitar ada 8% orang akan menyumbangkan harta kekayaannya. Saya berpikir ada baiknya. Sebab kalau tidak dengan usaha sendiri mendapatkan kekayaan akan merusak diri sendiri. Jadi kekayaan bukanlah untuk, itu hanya sementara. Harta kekayaan hanyalah sementara. Di ayat 13, inilah jalan-jalan orang yang percaya pada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Orang-orang bodoh suka akan kekayaan, suka akan rumah. Tetapi pada saat berbuat demikian ada lagi orang yang bodoh, salut sama mereka. Di ayat 14 dan 15 dikatakan orang lurus hatinya akan dapatkan kehidupan, seperti dikatakan seperti domba meluncur ke dunia orang mati, yang digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Jadi di sini kan orang yang benar akan memerintahkan orang yang dungu itu. Karena Tuhanlah Allah yang membebaskan nyawa orang yang benar dari cekaman dunia orang mati. Jadi kekayaan tidak dapat mendapatkan nyawa, tetapi orang yang lurus hatinya akan dapatkan keselamatan, akan dapatkan kebebasan. Jiwanya akan diingat oleh Tuhan.
dia akan hidup selamanya. Kemudian ayat 16 sampai dengan 17. Harta kekayaan kemuliaan tidak bisa dibawa pergi. Ayat 16, janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kekayaan keluarganya bertambah. Di sini dikatakan takut yang lain, dikatakan sebelumnya takut, yaitu takut akan dibohongin, orang-orang akan membohongin uangmu. Seperti uangmu tidak banyak, takut dibohongin orang, ditipu orang. Tetapi di sini takut ini yaitu yang lebih kaya lagi, orang yang kaya semakin menjadi kaya, menjadi takut. Aku menjadi takut. Jadi Alkitab telah dituliskan bertahun-tahun, menerangkan juga, kamu takut orang bohongi uangmu, takut orang menjadi kaya, itu menjadikan kita punya perasaan takut. Jadi kita janganlah takut, kita harus melampaui ketakutan ini, karena pada saat waktunya dia mati, dia tidak akan dibawa semuanya, tidak akan dibawa serta, kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Kemuliaan tidak bisa dibawa pergi. Walaupun dia merasa bagaimana dia banyak berkat, sama saja. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya melihat berita di Amerika, orang yang membeli bursa, saya mendengar wawancara dengan seorang yang terkenal pembeli bursa. Di dalam pandemi ini, dia salah satu di antara 10 ke atas hartanya bertambah. Dalam urutan kekayaan 2 tahun ini, dia yang dari 10 orang salah satunya yang terbanyak. Jadi dia diwawancara, dia bertanya, adakah yang melakukan satu pekerjaan yang menyesalkan baginya? Dia bilang ada, karena dia bercerai dengan istrinya. Jadi walaupun banyak uang, tetapi dalam hubungan rumah tangga dia tidak bisa menanganinya. Dan juga ada lagi orang yang kaya juga cerai. Kamu merasa uang itu satu yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya, tetapi soal hubungan suami istri, rumah tangga ini, semasalah yang sedikit pun tidak bisa diselesaikan. Jadi uang seberapa banyak kamu dapatkan tidak bisa dibawa mati. Pada garis waktunya mati, segala sesuatunya tidak ada artinya, tidak ada apa-apa. Maka dikatakan di ayat 21, manusia dengan segala kegemilangan tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi kita harus mengerti ini, apakah yang kita kejar, apakah untuk hidup ini ataukah yang kekal. Seumur kita, usaha kita, yang kita kejar, yang kita usaha payah, apakah itu tidaklah layak dan tidaklah berharga, sangatlah bodoh. Bahkan kamu mengikuti orang bodoh dan mengikuti jalannya, malah tidaklah berguna. Kita harus punya
hikmat yang melampaui ketakutan. Janganlah takut orang kaya darimu. Dan juga kita punya hikmat yang melampaui kematian. Boleh dikatakan, orang lebih kaya dari saya, kita janganlah takut. Dan juga pada saat kita kaya dari orang lain, tidak ada yang kita megahkan. Sebab semua ini akan berlalu. Dan semua akan berlalu. Dia tidak layak untuk mendapatkan perhatian kita yang besar. Kita harus dapatkan dalam hidup kita sekarang untuk mendapatkan hal-hal yang abadi, yang kekal. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita menyembah Tuhan. Tiga, Bapa, mohon Engkau terang-Mu menerangi kami. Kami mencari Engkau, mengejar akan jalan-Mu, mengejar akan firman-Mu. Bapa, mohon Engkau agar kami sadar Roh-Mu membuka kami, menerangi kami. Bapa, kami berharap pada Engkau. Haleluya. 奇妙的救主，我深知道，我一生年日在你手中，完全照你荣耀计划，轻声呼唤我，进入你同在，你的圣灵指引我道路，主教导我，透过你的眼光，为你活。我降服在你圣洁呼召，分别
Tuhan Yesus, kami serahkan, persembahkan hidup kami padamu di dalam tangan-Mu. Di ayat hari ini memberitahukan kepada kami kekayaan tidak bisa abadi untuk selamanya. Dan di sini saudara semua kita merenungkan dalam hidup kita bagaimana kita terhadap akan harta kekayaan. Di dalammu, apakah kamu takut? Apakah takut akan kemiskinan? Miskin atau tidak? Ukuran setiap orang itu tidak sama. Ada orang uangnya di bank sudah berjutaan, tapi dia masih takut akan takut. Tapi ada orang uang banknya cuma beberapa ribu saja, tetapi dia merasa diberkati. Kita mohon Roh Kudus untuk menerang kita. Di dalam kita adakah roh kemiskinan? Kita takut akan miskin? Sesungguhnya tidak kekurangan, tetapi masih takut. Pada saat memikirkan akan sesuatu merasa takut, kita datang pada Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menerangi kamu dan juga aku. Di dalam hidup kita, uang kedudukannya sampai di mana dalam hidup kita. Yesus, oh Yesus, Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk kita sendiri agar Tuhan mengampuni kita dan kita mengaku di dalam kita merasa tidak aman, kita takut. Walaupun masalah masih jauh, tetapi kalau tidak ada uang, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak punya uang, bagaimana? Jadi kita sehingga kita terjatuh dalam ketakutan dan kemiskinan. Mohon Tuhan untuk membantu kita, mohon Tuhan untuk mengampuni kita karena merasa akan takut, merasa kekurangan. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita karena di dalam Tuhan kita merasa tidak aman. Tuhan Yesus, kita tak percaya pada Tuhan. Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku Tuhan, kami mengandalkan harta kekayaan, kami menghartakan harta benda yang kami andalkan, yang bisa kami lihat, tetapi kami tidak merasa aman. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu, mata kami tertuju pada hal-hal dunia ini, dan tertuju di buku bank kami sebagai banyak yang kami tabung. Ini tidak cukup, ini tidak cukup. Seandainya kami sakit, bagaimana ini? Jadi kami selalu hidup dalam ketakutan, sehingga dengan ketakutan merebut hati kami, dengan uang merebut akan pikiran kami, hati pikiran kami. Kami selalu hidup dalam rasa tidak aman dan ketakutan. Tuhan, kami mengaku kami bersalah, kami lemah ya Tuhan. Kami yang kami andalkan adalah mata kami tertuju pada hal-hal dunia ini Tuhan, tetap sehingga di dalam kami merasa takut, dan kami sering
kami menabung untuk membeli rumah. Setelah kami mendapatkan rumah, malah kami satu rumah tidak cukup, malah ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Tuhan, inilah adalah keadaan kami. Mohon Engkau mengampuni kami. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Mohon Engkau mengampuni kami. Kami tidak seluruhnya percaya dan mengandalkan Engkau. Karena keuangan dan juga dengan sesama hubungan kami juga renggang. Tuhan, di dalam kami ada iri hati, ada perbanding-bandingkan, bahkan marah. Tuhan, mohon Engkau menerangi kami di saat ini. Apakah kami masih berpegang pada uang yang kami cari, yang kami kejar itu uang? Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Tuhan, hanya Engkau adalah satu-satunya andalan dalam hidup kami. Tuhan, kami begitu bodoh dengan demi hal-hal yang fana ini. Tuhan, merusak akan hubungan kami yang telah lama, merusak akan hubungan kami sama keluarga, sama saudara, sama orang tua. Tuhan, merusak akan hubungan kami juga ribut, dan kadang-kalanya juga kami ribut. Dan juga di sini pada berdoa, seberdoa saya juga karena warisan orang tua kalian ribut. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengaku akan kebodohan kami. Mohon ampunilah dosa kami, ampunilah kebodohan kami. Tuhan, kami berharap padamu, Engkau selamanya yang kekal untuk selamanya. Hanya di dalam-Mu itu yang kekal selamanya. Ya Tuhan, Engkau berkata, orang yang lurus hatinya Engkau pasti akan bebaskan, Engkau akan selamatkan. Tuhan, Engkau berkenan pada kami pada saat kami memerlukan sesuatu. Tuhan, Engkau menyediakan. Pada saat kami kekurangan, kami yakin Engkau akan memberi. Tapi ada kalanya kami dalam kekurangan, kami memang terjatuh dalam ketakutan, dalam beban. Bapa, aku dan saudara-saudari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami karena hari ini diberikan bagi kami setiap orang. Bukan hanya kepada orang yang miskin, bukan orang yang kaya, tetapi ini adalah ayat-ayat ini adalah untuk kami. Kami takut Tuhan, apa yang kami ada bisa diambil kembali. Pada saat kami melihat orang lebih kaya dari kami mulai kurang percaya, dan bahkan kami mengaku Tuhan, kami tidak seluruhnya jujur. Kadang-kala kami melihat orang itu tidak begitu mengasihi Tuhan, tetapi dia bisa membeli banyak rumah. Ada kalanya orang itu tidak mengasihi Tuhan dari aku, tetapi dia punya anak, aku tidak. Dia tidak mengasihi Tuhan, dia ada ini, ada itu, tetapi apapun aku tidak punya. Tuhan, hari ini aku datang di hadapan-Mu, mohon Engkau mengampuni aku, karena di dalamku tidak ada rasa aman. Pada saat kami melihat keluarga kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, bahkan gereja saudara-saudara lebih lagi kaya, lebih lagi gemilang hidupnya. Kami hidup dalam tidak aman, merasa takut, bahkan sering iri hati dan membanding-bandingkan. Kami mohon Engkau mengampuni kami. Tuhan, ampunilah kami.
ampunilah kami. Dan juga mengapu di antara kami seperti yang dikatakan oleh Pastor Ana tadi. Karena demi warisan orang tua yang tidak adil dalam pembagi-bagiannya, sehingga hubungan kami dengan saudara kami retak. Karena uang lebih berharga daripada hubungan. Uang lebih berharga daripada saling mengasihi. Tuhan, tolonglah kami untuk kami sadar. Roh Kudus, mohon Engkau menerangi kami. Kalau tanpa Engkau menerangi kami tidak bisa sadar. Mohon Engkau menolong kami. Pikiran kami, otak kami tahu, tetapi kami tidak sanggup melakukannya. Kadang-kalanya kami merasa Engkau lebih mengasihi orang ini, orang itu tidak mengasihi aku. Bapa, mohon di pagi ini Tuhan, aku dan juga membawa saudara-saudari kami datang di hadapan-Mu. Kami berseru kepadamu, mohon Engkau Tuhan, agar kami tersadar, agar kami sadar Tuhan. Tuhan, tangan kami, lidah kami bukan ditujukan pada orang ini, orang itu, tapi hari ini, ayat ini untuk orang ini, orang itu, tapi ayat ini adalah untuk kami semua Tuhan. Tanpa terang-Mu, di dalam terang-Mu tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari pandangan-Mu. Kami Tuhan, kami juga orang yang suka akan uang. Kami juga ingin memiliki segala sesuatunya. Dan kami pada saat kami berpikir demikian, maka pada saat kami berpikir demikian Tuhan, sesungguhnya hati pikiran kami sudah tidak lurus lagi, telah menyimpang dari-Mu Tuhan. Kami sama dengan hewan yang, maka di hari ini segala sesuatu yang dikatakan Mazmur 49 ini, Engkau yang berfirman kepada kami. Tuh, kita bersama berdoa, mohon kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih akan Mazmur 49 ini. Engkau berbicara kepadaku, kepada hatiku, agar aku sungguh-sungguh bersadar kembali di dalam-Mu. Kami menjadi orang yang lurus hatinya. Sebab kami tahu harta kekayaan tidak bisa membeli nyawa. Harta kekayaan tidak bisa membeli akan hubungan, tidak bisa membeli akan kesehatan, dan juga banyak kekayaan tidak bisa menggantikan nyawa, dan juga tidak bisa dibawa pergi. Tuhan, mohon Tuhan untuk membantu kita. Mohon Tuhan agar kita sadar di hadapan Tuhan, dan juga kita dengan kekayaan kita gunakan untuk hal-hal yang kekal. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau memberikan hidup kami yang berkelimpahan, sehingga kami dapat merasakan dalam hidup kami, merasakan akan kelimpahan dari-Mu. Di dalam hidup kami tidak ada kekurangan, dan di dalam yang Kau berikan kami yaitu sesuatu yang kekal dan sangat berkelimpahan. Tuhan, kami datang di halaman-Mu, kami taat, kami memandang Engkau, kami berbalik padamu. Dan pada saat kami berbalik padamu, agar kami tahu untuk bersyukur kepadamu, dan kami sadar akan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami begitu baik, dan damai yang Engkau berikan kepada kami tidak bisa diambil oleh dunia ini. Janji-Mu yang Engkau berikan kepada kami tidak bisa diambil oleh dunia ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih.
Saya mengundang saudara-saudari semua, staf gereja semua, kita bersama berdoa. Kita tahu keadaan pandemik di Hong Kong, banyak sekali orang melewati dengan tidak mudah. Bahkan ada sekeluarga yang positif dan juga pendamping mereka, bahkan dia sendiri ada yang tidak punya pekerjaan, mengalami banyak kesulitan. Kita bersama berdoa. Kalau kamu tidak ada konflik, kami bersyukur, tetapi kita berdoa untuk orang Hong Kong. Kita berdoa untuk Hong Kong, mohon Tuhan untuk belas kasihan dan keselamatan Tuhan datang pada orang Hong Kong, dan kita dengan iman kita untuk percaya pada Tuhan. Mohon keselamatan Tuhan datang. Tuhan, kami berdoa bagi orang yang kekurangan. Tuhan, dalam kekurangan ini mereka tidak punya kerjaan, mereka tidak bisa, yang sakit dan juga belum bisa disembuhkan. Tuhan, kami berdoa padamu agar Engkau berkata pada kami bisa berharap padamu. Tuhan, kami baik kesehatan kami, segala yang kami butuhkan. Tuhan, kami berdoa padamu, mohon Engkau menyediakan, mohon Engkau menurunkan penyediaan surgawi bagi orang-orang Hong Kong yang kekurangan, agar dalam mereka mendapatkan mujizat dan seluruhnya dapat penyediaan dan juga kesembuhan darimu. Tuhan, Kau jaga hidup mereka, beri jalan keluar bagi mereka. Engkau berikan kehidupan, kembalikan hidup mereka. Dan bahkan ada di orang Hong Kong, mereka depresi, ingin bunuh diri, agar mereka sadarkan mereka, sadarlah, karena Tuhan bisa diandalkan. Tuhan akan menolongmu, menyelamatkanmu. Pada saat kamu berharap padanya, Dia pasti akan menyelamatmu. Dan kami saudara-saudara kami, Tuhan, mohon agar kepercayaan kami dalam-Mu Engkau berkenan, agar Engkau datang orang-orang yang perlu akan Engkau. Tolonglah mereka, Tuhan. Dan juga pada saat kami mengadakan bantuan akan Joshua ini, Tuhan, mohon Engkau memakainya seluruhnya bagi orang-orang yang kekurangan. Tahu bagaimana kami bisa menolong akan mereka. Di dalam-Mu Tuhan tidak ada kekurangan. Bersama kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari yang di online. Karena dalam seumur hidupmu melampaui akan ketakutan, agar kamu jangan hidup dalam ketakutan. Damai sejahtera Tuhan memenuhimu. Aku juga dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu selalu untuk merenungkan kematian. Karena setiap orang akan di akhir dari
akan menghadapinya. Pada saat kamu merenungkan kematian, kamu akan tahu untuk melakukan hal-hal yang tepat. Berkatilah akan mementingkan hubungan, menikmati hubungan, bahkan ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Salam.